Bismillahirrahmanirrahim. Doa paling bagus yang dibaca adalah doa siapa? Doa Rasul. Makanya doa yang dibuat-buat, tapi saya semakin heran. Saya terus saja heran. Kadang-kadang doa yang dibuat-buat sepeninggal Rasul SAW lebih masyhur dibandingkan doa dari Al-Quran atau doa dari hadis Rasul. Kan aneh. Salawat yang diajarkan oleh Rasul SAW tidak masyhur dibandingkan salawat yang diajarkan oleh atau salawat yang dibuat-buat oleh manusia setelah Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan kadang-kadang dapatnya salawat tersebut dari orang-orang yang katanya bertemu dengan Rasul SAW sepeninggal Rasul SAW dalam keadaan jaga. Ini new sahabat. Ya. Nah, ini tidak benar para ikhwah. Contoh ambil saja salawat apapun yang datang sepeninggal Rasul SAW. Kenapa dia lebih masyhur di tengah kaum muslimin? Kenapa meninggalkan Al-Quran dan hadis? Ratib, dalail, itu kan datangnya sepeninggal Rasul SAW. Kenapa lebih masyhur daripada Al-Quran dan hadis? Dan yang lebih parah lagi, kadang-kadang mereka berhujah begini. Ini sholawat dapat dengan sanad langsung. Karena yang memberikan sholawat ini adalah langsung bersanad kepada Rasulullah. Kenapa? Karena dia keturunan Rasulullah SAW. Baik, kami terima. Mana sanadnya? Di kitab apa? Adapun sanadnya itu sanad rahasia, kemudian dapatnya juga dengan cara rahasia, maka mohon maaf. Ini berarti nanti akan ada amalan yang belum ada diterima oleh sebagian umat Islam dan dikerjakan oleh sebagian umat Islam. Mohon maaf, kami tidak bisa terima. Karena agama Islam rahmatan lil alamin. Rahmat untuk alam semesta. Rasulullah SAW diutus kafatan linnas ajma'in. Diutus untuk seluruh manusia, bukan hanya per orang. Ada zikir khusus untuk si fulan, tidak boleh diamalkan oleh si fulan. Enggak ada itu dalam agama Islam. Ada zikir khusus untuk Abu Bakar, tidak boleh diamalkan oleh Umar. Enggak ada. Ini para ikhwan yang dirahmati. Karena mereka sekarang berhujjah dengan bahwa ini amalan kami dapat dengan secara mangkul. Mangkul itu artinya dengan secara sampai langsung sanadnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang memberi amalan ini adalah keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat, kita tidak mempermasalahkan beliau keturunan Rasul atau bukan. Kita percaya beliau Habib, keturunan Rasul. Masalah beliau bohong atau dusta itu urusan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya mendatangkan amalan, mana dalilnya? Dari Al-Quran dan hadis sahih. Kalau seandainya hanya sekedar hujjah, ini dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan, di kitab mana? Karena kalau seandainya tidak jelas, tidak ada Al-Qurannya, tidak ada disebutkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah, Mustadrak Hakim, Musnad Imam Ahmad, Muwatta' Malik, maka berarti itu amalan rahasia. Dan tidak ada dalam agama Islam amalan rahasia. Paham ini para ikhwah? Makanya harus diyakini poin penting yang dikatakan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullah, bahwasanya doa dari Al-Quran, doa dari Nabi Muhammad SAW itu terkumpul 3 kebaikan. Yang pertama, tauhidnya pasti tidak salah. Yang kedua, bahasa Arabnya pasti tidak salah. Yang ketiga, di dalam doa-doa tersebut menginginkan kebaikan untuk umat Islam. Nah, seperti ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sudah dinasihati seperti ini, kan baik ini. Ujung-ujung ini kan baik. Maka jawabannya mudah, sama yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Kam min muridin lil khairi lan yusibah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tidak akan pernah
mendapatkannya karena tidak sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam.